صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. Izinkan saya untuk memberikan pemaparan tentang sejarah Guru Mansur. Guru Mansur atau nama lengkapnya bisa disebut dengan Kiai Haji Muhammad Mansur bin Imam Abdul Hamid bin Imam Muhammad Jamiri bin Imam Habib bin Abdul Muhid bin Pangeran Cakrajaya Temenggung Mataram. Jadi kalau dari silsilahnya Guru Mansur itu masih keturunan dari Kerajaan Mataram. Jadi Pangeran Cakrajaya itu berbatavia untuk melawan VOC, ya, melawan VOC pada waktu itu di Sunda Kelapa karena suatu hal dan lain sebagainya kalah peperangan, maka menyingkirlah ke daerah Sawabio, maka dibangunlah Masjid Jami Al Mansur pada tahun 1717 Masehi oleh anaknya yaitu Abdul Muhid untuk mengembangkan mental dan spiritual para pejuang pada saat itu yang tak perang. Jadi masjid ini dibangun untuk membangkitkan semangat juang kembali para pejuang kita zaman dulu, ya, untuk yang ada di wilayah Betawi, juga untuk yang waktu itu menyerang VOC dari Kerajaan Mataram. Jadi Guru Mansur itu lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1878 Masehi dan beliau wafat pada tanggal 12 Mei 1967 Masehi. Maka beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Al Mansur di belakang mihrab ini. Maka beliau alhamdulillah sering diziarahi dari para murid-muridnya karena murid-murid beliau tersebar di Nusantara hingga Malaysia. Maka dari itu kita yang bertempat tinggal di Tambora, khususnya Jembatan 5 Palembang Sawalio, untuk lebih mengenal lagi sejarah perjuangan dari Guru Mansur. Guru Mansur sendiri belajar ilmunya, ilmu agamanya itu ke Mekah pada usia 16 tahun pada tahun 1894 Masehi. Berusia 16 tahun beliau pergi ke Mekah bersama ibundanya. Selama 4 tahun beliau menuntut ilmu di Mekah. Banyak sekali guru-gurunya beliau di sana yang bisa kita ketahui. Salah satunya yaitu Syekh Junaid Al-Batawi, yaitu seorang ulama besar dari Jakarta, dari Pekojan, yang salah satunya juga dia merupakan paman dari Guru Mansur. Jadi ayah beliau, Kiai Abdul Hamid, adalah adik dari Syekh Junaid Al-Batawi, seorang imam besar Masjidil Haram, ya, dan gurunya dari Syekh Nawawi Al-Batani. Jadi murid beliau itu Syekh Nawawi Al-Batani. Beliau itu di Makkah Al-Mukarramah, Guru Mansur berguru kepada ulama besar termasuk Syekh Mukhtar At-Tariq Al-Bobori, Syekh Umar Badinit Al-Hadrami, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Umar Sumbawa. Bahkan sama Syekh Umar Sumbawa beliau diangkat menjadi hakim, yaitu tulisnya karena kebagusan beliau untuk menulis hak, ya, menulis kaligrafi. Kemudian beliau pulang ke tanah air untuk menyebarkan ilmunya, maka didirikanlah pondok pesantren di rumah beliau. Banyak sekali murid-muridnya yang telah dididik oleh beliau. Yang menjadi salah satunya adalah Kiai Hajami Safi Azami yang punya Asafiyah. Dan beliau untuk pekerjaannya pada tahun 1907 beliau mengajar di perguruan Jamiah Khair Tanabang. Disitulah beliau bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Suhardi, dan para pejuang penggerak kemerdekaan. Selanjutnya pada tahun 1915
Beliau sebagai Rais Am dari Betawi, ya, dia ketua dari Nahdlatul Ulama cabang Betawi. Selanjutnya beliau pada tahun 1933 oleh PBN Pusat pada muktamar yang ke-12 yang di Banyuwangi tahun 1933 beliau diangkat menjadi ketua Lajnah Falakiyah. Jadi dia yang memegang fatwa tentang kapan puasa, kapan lebaran menurut kitab yang beliau karang, kitab Sulamun Narain. Jadi beliau telah mengarang beberapa kitab. Yang terkenal adalah kitab Sulamun Narain, kitab yang mengenai tentang falakiyah, tentang perhitungan. Hisab falakiyah adalah hitungan mengenai peredaran benda-benda langit untuk kita melakukan ibadah. Kapan tanggal baru Hijriah, di mana arah kiblat yang benar, kapan waktu sholat. Nah, itulah kita lakukan ilmunya, itu hisab falakiyah. Maka beliau terkenal di daerah Jakarta, Betawi, dan di seluruh Nusantara tentang kitabnya Sulamun Narain yang mengenai tentang perhitungan falakiyah. Selanjutnya beliau berteman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan Dr. Syekh Hasyim Asy'ari sering main ke kediaman beliau di kampung sawah. Ada cerita dari muridnya, dari Mu'alim Rashid Al-Priu. Dia pernah bercerita bahwa Kiai Hasyim Asy'ari pernah berdialog dengan Guru Mansur mengenai pengunduran dirinya di NU. Jadi dia mau mengundurkan diri ceritanya, tapi sama Guru Mansur dilarang karena pertokohan dari Hadratus Hasyim Asy'ari itu masih diperlukan karena masih awal-awal dari pembentukan Nahdlatul Ulama ya. Disitulah banyak berkembang cerita-cerita mengenai kedekatan beliau dengan Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari. Selanjutnya untuk meninggalkan beliau ada 3. Pertama, kitab-kitab yang beliau karang ada 19 kitab-kitabnya, yaitu kitab Sulamun Narain, kitab Misal dan Iktidal, dan lain sebagainya. Saya kurang hafal, ada 19 kitab. Yang kedua adalah Masjid Jami Al-Mansur. Dan masjid ini yang didirikan oleh kakek buyutnya, yaitu Abdul Muhid tahun 1917. Ini menjadi kisah perjuangan beliau juga. Bahkan beliau pernah berurusan dengan polseknya VOC, polseknya Belanda pada tahun 1948. Karena apa? Karena beliau mengibarkan bendera merah putih di tiang menara yang tertinggi. Maka waktu ada agresi Belanda yang kedua tahun 1948, ditembakilah menara Masjid Al-Mansur tersebut untuk diturunkan. Dan dari Guru Mansur dipanggil ke polsek di Gambir, di markasnya polisi Belanda. Selanjutnya Guru Mansur juga banyak sekali memberikan semangat untuk selalu mengibarkan bendera merah putih. Maka setiap mau puasa diadakan pawai bendera merah putih oleh murid-murid madrasah yang sekarang masih terus dilakukan. Itulah semangat perjuangan beliau untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat Indonesia. Selanjutnya dari masjid ini, Masjid Kampung Sawah, atas jasa beliau setelah beliau meninggal, maka dinamai menjadi Masjid Jami Al-Mansur sesuai dengan nama beliau dan sesuai dengan perjuangan beliau dengan masjid ini. Dan juga nama jalan yang ada di depan masjid ini, di depan masjid Jalan Jembatan 5 yang dari lampu merah Ake sampai lampu merah Belangir, itu menjadi nama Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur pada tahun 1969. Jadi sekarang itu menjadi nama Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Peninggalan kedua itu masjid. Yang ketiga adalah peninggalan sekolah. Nah, ini sekolah
Terkait juga dengan NU, setelah menghadiri muktamar yang ketiga di tahun 1928 Nahdlatul Ulama, di tahun 1930 beliau mendirikanlah sekolah Nahdlatul namanya. Nahdlatul itu diambil dari kata Nahdlatul Ulama, makanya beliau itu sangat terkait dengan Nahdlatul Ulama sampai sekolahnya dia bikin bernama Nahdlatul Ulama dan lambangnya lambang NU. Ya, ada pokoknya yang tahun 1933 itu sekolahnya masih lambang NU. Nah, disitulah perjuangan Guru Mansur untuk bidang pendidikan. Pada tahun 1951, sekolah Nahdlatul tersebut diganti nama menjadi Sekolah Madrasah Khairiyah Mahsudiyah tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah yang sekarang masih ada dan aktif. Itulah ada 3 peninggalan dari Guru Mansur. Pertama kitab-kitabnya, kedua Masjid Jagal Mansur, dan ketiga Madrasah Khairiyah Mahsudiyah. Itulah sedikit perjuangan dari beliau dan banyak sekali jasa beliau untuk bangsa dan negara. Maka saya mendorong nih para pengurus dari PBNU untuk mencalonkan Guru Mansur menjadi pahlawan nasional. Setuju? Setuju. Ya, maka kami minta supportnya dari PBNU untuk bisa mendukung Guru Mansur menjadi pahlawan nasional. Karena jasa-jasa beliau sangat banyak sekali dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan. Salah satunya juga membatalkan rencana penggusuran Masjid Cikini pada tahun 1925. Padahal pengadilan Belanda sudah mengesahkan untuk dihancurkan masjid tersebut, tapi atas perjuangan Guru Mansur mempertahankan masjid sebagai lambang keibadatan orang Muslim, maka sampai sekarang masih menjadi pokok Masjid Cikini. Berapa lagi banyak sekali perjuangan beliau, terutama tentang pengibaran bendera merah putih yang dimana dulu sama sekali kita bangsa pada sudah merdeka, tapi kita takut untuk mengibarkan bendera. Waktu ditanya sama polisi Belanda di Polsek Belanda di Gambir, kenapa Tuan Guru mengibarkan bendera merah putih? Beliau berkata, kami sebagai bangsa yang merdeka, maka hak kami untuk mengibarkan bendera. Sebagaimana Anda bagaimana mengibarkan bendera negara Anda. Maka terdiamlah itu polisi Belanda. Dari waktunya itu adalah hak suatu negara yang sudah merdeka. Karena Belanda mau menyerang, mau merebut kembali kemerdekaan kita, maka diupayakanlah kemerdekaan tersebut dipertahankanlah kemerdekaan tersebut oleh Guru Mansur. Begitulah sedikit sejarah dari Guru Mansur yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
irman idhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala taqum minal irman inhadu ya lal watan Indonesia biladi antamun ladun fatoma kullu mayyatika yaumat qaihaya qaihama kullu mayyatika yaumat qaihaya qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cinta ini Masjid yang Al-Mansur yang tidak terpisahkan dari sejarah dakwah dan perjuangan para alim ulama, khususnya Tuan Guru Mansur. Kami merasa sangat bersyukur dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan yang mulia. Semoga dalam majelis istighosah ini dan doa bersama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, keberkahan serta keselamatan bagi kita semua, bagi Nahdlatul Ulama dan bagi bangsa Indonesia. Tapi juga memohon maaf apabila dalam penyambutan dan fasilitas yang kami sediakan masih terdapat kekurangan. Semoga niat baik dan kebersamaan kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang 100 tahun, semoga umur penuh bertahan. Amin. Masyarakat untuk dirinya. Amin. Allah mengurangi kekurangan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sendiri ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, terkhusus guru kita bersama Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA selaku pimpinan wilayah Ketua Tanfidiyah Majelis Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang sama-sama kita hormati takdimi Mustasyar MBC NU Kecamatan Tambora Pak Haji Tubagus Ilim Saifuddin Al-Bantani, Wakil Suriah MBC NU Kecamatan Tambora Bismillah Muhammad Yusuf Idris Tehari, ada Gus Fuad, juga Ketua DKM Gus Fahad, dan juga jajaran DKM Masjid Al-Mansur semuanya yang saya hormati. Jajaran pemerintahan alhamdulillah hadir Bapak Kapolsek Kecamatan Tambora diwakili oleh Bapak Kanit Dimas, Pak Gus Sudrajat, pimpinan wilayah Kecamatan Tambora hadir langsung beliau Bapak Haji Pangestu Haji. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah dalam mengemban tugas-tugasnya. Dari Kantin Mas, alhamdulillah hadir Kang Muslim Channel, para calon-calon pengurus MBC NU Kecamatan Tambora periode 2026-2031 yang alhamdulillah 80% hadir. Dari jumlah kepengurusan 33 pengurus, para jajaran Roi Suriah ranting se-Kecamatan Tambora. Biasa saya harus absen karena kalau nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin
وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para asatidzah, wabil khusus Rokis Syuriah MWC Kecamatan Tambora, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin. Yang kami hormati Kiai Mustafa selaku Ketua MWC, seluruh jajaran pengurus, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, Mustasyar maupun Akhwan, para ketua lembaga dan badan otonom, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebut satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini pengurus majelis MWC Kecamatan Tambora mengadakan istighosah dan doa bersama untuk Indonesia adalah NU yang ke-100 tahun dihitung dari tahun Syamsiah. Jadi NU lahir tanggal 26 tanggal berapa? 31 Januari tahun 1926. Jadi besok 31 Januari tahun 2026, 100 tahun dihitung dari tahun Syamsiah. Kalau dihitung dari tahun Komariah, NU lahir tahun berapa? 1344, tanggal 16 Rajab 1344. Sekarang 1447, berarti selisihnya berapa? 3 tahun. Walabisu fi kahfihim salasas mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Apa maknanya? Walabisu fi kahfihim, ashabul kahfi itu ada di dalam gua, ya. Berapa? Salasa mi'atin sinina, 300 tahun. Wasdadu tis'ah, ditambah 9. Maknanya apa? Kalau dihitung dari tahun ini, isyarat kalau hitungan Syamsiah maka 300 tahun. Kalau hitungan Komariah ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun. Setiap 100 tahun selisihnya 3 tahun.
Ya, setiap 100 tahun selisihnya 3 tahun. Sekarang berapa ini? 100 tahun. Ya, berarti tinggal nambahin berapa? 3 tahun. Selisihnya 3. 1344. Sekarang berapa? 1447. Ya, berarti 103. Kalau Syamsiah 100 tahun pas. Setiap 100 tahun berarti nambah 3 tahun. Al-Quran mengatakan Ashabul Kahfi, ya, tidur di gua berapa tahun itu? Ini tafsir modern, 300 ditambah 9. Orang bingung mengartikan 309. Ini bisa kita ambil kesimpulan, ya, 309. 300 itu dilihat dari tahun Syamsiah. Kalau Qamariyah wasdadu tis'a ditambah 9. Jadi baik itu kalender Syamsiah maupun kalender Qamariyah itu tidak bertentangan dengan agama. Semuanya adalah siklus, ya, hukum alam yang beredar, ya. Ada orang itu kalendernya kalender Januari Februari, tahunnya tahun itu bukan Islam. Sementara yang Islam dua-duanya dalam Al-Quran disebutkan itu. Kalau 300 itu ukurannya Syamsiah. Kalau Qamariyah wasdadu tis'a. Itu sebabnya gampang. Bila setiap 100 tahun ditambah 3, selisihnya 3. 300 berarti 3 kali 3 berapa? 9. Sekarang NU 100 tahun berarti tambahnya 103. Oleh karena itu hari ini kita memperingati ke 100 tahun Syamsiah, 103 Qamariyah. Umur yang sangat matang. Mestinya NU itu sudah tinggal landas, ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada gegeran. Sekarang berubah menjadi gergeran. Dari gegeran menjadi gergeran. Insya Allah di balik itu banyak hikmah yang bisa menjadi pelajaran. Memang NU itu saya sering ceritain, termasuk kepada ketua-ketua PW saya tulis. Kadang-kadang kalau kita lihat ada 10 insinyur disuruh menyelesaikan satu jembatan yang mestinya kalau diselesaikan satu orang butuh 1 bulan, diselesaikan oleh 10 insinyur cukup 3 hari, ya, karena 10 insinyur mestinya 1 bulan, diselesaikan oleh 10 insinyur cuma 3 hari. Tapi kalau di NU ada satu masalah, kalau diselesaikan oleh 1 orang selesai, bisa
diselesaikan oleh 10 kiai malah lama nggak selesai. Karena apa? Fihi aqwalun. Fihi aqwalun. Ada banyak pendapat. Tapi yakinlah di NU itu pendapat selalu tidak membawa permusuhan. Yang mendatangkan permusuhan itu berbeda pendapatan, itu baru. Ya, kalau beda pendapat, insya Allah di NU tidak begitu. Yang bikin ruwet itu berbeda pendapat. Kalau hanya berbeda tantangan biasa saja. Semua pasti ada tantangan ngurus NU.